Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berhadir lagi di Scrum Project Management dari kelas Scrum D kelompok 7 dengan nama tim Javanas. Kali ini kita akan menjelaskan dari perkenalan dari tim kita dulu terlebih dahulu. Sebelumnya kami dari tim Javanas dari Scrum di kelompok 7 dengan nama aplikasi atau dengan nama produknya Psychoman. Sebelumnya kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri perkenalkan dari Product Owner, nama lengkap Muhammad Iqbal Nafi Amru dari Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya Scrum Master Rifki Ahmad Naufal dari Manajemen Universitas Pajajaran. Untuk development tim yang pertama ada Eka Putri Hasanah dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Bisa lanjut, next. Untuk development tim kedua ada Laili Rahmatia Anwar dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang terakhir development tim Septiana Nur Prahasti dari Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum lanjut di produk yang akan kami jelaskan, sebelumnya saya sendiri akan menjelaskan apa sih itu Scrum Project Management. Jadi Scrum Project Management itu adalah kelas yang mempelajari dasar-dasar manajemen proyek dengan Scrum Framework serta teknik penerapannya untuk mengelola sebuah program dari proyek. Jadi Scrum Management Proyek itu sendiri adalah sebuah seperti crash atau bimbingan dari manajemen proyek itu sendiri. Jadi nanti disediakan Scrum Framework yang bisa digunakan dari teman-teman itu sendiri. Selanjutnya perkenalkan dari produk kami dengan nama Psychoman. Psychoman merupakan aplikasi kesehatan mental yang disingkat jadi Psychoman, yang dapat memberikan solusi dari permasalahan pengguna dengan cara berkonsultasi secara real time dengan ahlinya dengan suasana fun dan insightful. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah dari segi sprint planning terlebih dahulu. Sprint planning adalah aktivitas perencanaan untuk menjalankan sprint dan menentukan daftar produk yang dihasilkan. Perencanaan ini dibuat oleh kerja kolaboratif dari seluruh development team, dan perencanaan sprint memiliki batasan waktu maksimum 8 jam untuk sprint dalam waktu 1 bulan. Dan di sini Scrum Master bertugas untuk memastikan bahwa acara tersebut berlangsung dan peserta memahami tujuannya seperti apa. Kemudian di sini kami akan mencontohkan mengenai jalannya sprint planning. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Baik, di sini kita akan melakukan sprint planning, perencanaan dari berbagai macam sprint yang akan kita lakukan. Dari produk Psychoman ini kita akan membuat 3 kali rilis yang dibagi menjadi beberapa kali sprint, dan dalam 1 bulan merilis membahas tentang manajemen aplikasi animasi iOS. Kemudian objektif yang kedua adalah manajemen aplikasi animasi Android-nya seperti apa. Kemudian sprint berikutnya mendapatkan user, kemudian jaga kerahasiaan user, kemudian membuat sebuah tanya jawab good service-nya seperti apa. Kemudian objektif selanjutnya analisis user, kemudian detail penggunaan seperti apa. Kemudian di bulan yang berikutnya itu kita akan melakukan rilis yang kedua yang memiliki objektif. Objektif yang pertama adalah manajemen aplikasi animasi pada tablet, kemudian manajemen akun yang menggunakan email, kemudian mendapatkan income dari produk, kemudian user dapat mengakses tentang masalah yang telah dikonsultasi sebelumnya, kemudian terdapat template tentang berbagai kesehatan mental, memberikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi, kemudian promo menarik akun premium, dan memperlihatkan transaksi pembayaran. Kemudian di bulan berikutnya kita akan rilis 3. Objektif dari masing-masing sprint yang tersendiri adalah aplikasi dapat diakses melalui web, notifikasi dapat melalui aplikasi atau email, mendapatkan pembacaan kesehatan mental, mendapatkan hasil dari konsultasi, mendapatkan pelayanan program yang layak. Untuk memudahkan, di sini kita akan menggunakan sebuah tools. Toolsnya ini bernama Trello, yang di sini kita akan dibagi berdasarkan backlog untuk kita kerjakan
masing-masing sprintnya ya. Sprint 1, sprint 2, sprint 3 ini kita sudah akan masukkan ke dalam Trello ini. Bentuknya nanti akan seperti ini. Yang nanti teman-teman silahkan untuk mengupdate terus Trello ini berdasarkan capaian-capaian yang sudah kita lakukan pada setiap sprintnya. Bagaimana teman-teman, apakah dapat dipahami? Kalau dari saya dapat dipahami, dan cara daily scrum dan beberapa sprint yang sudah dijelaskan sudah bisa dipahami. Terima kasih atas progresnya. Terima kasih. Oke, setelah kita tadi membahas tentang sprint planning, selanjutnya kita akan membahas tentang daily scrum. Nah, sebelumnya, daily scrum itu apa? Daily scrum itu adalah aktivitas diskusi yang diadakan oleh development team setiap hari selama sprint yang berdurasi 15 menit. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi dan performa untuk melakukan inspeksi pekerjaan 24 jam sebelumnya, dan untuk membuat rencana pekerjaan selama 24 jam ke depan. Nah, contoh rutinnya itu kita lakukan dalam setiap pertemuan, yaitu dengan membahas pembentukan job desk atau role dan dari setiap anggota, lalu membahas product backlog, roadmap, estimasi, prototipe, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang roadmap. Kita bagi dari bulan Agustus sampai bulan November ya, tapi efektifnya yaitu sampai bulan Oktober. Jadi pada bulan Agustus kita memulai proyeknya yaitu dengan pembentukan tim, analisis ide, lalu visualisasi ide, pembuatan gambaran aplikasi, dan validasi ide. Nah, ini lebih di bulan Agustusnya. Lalu pada bulan Septembernya itu dengan pengenalan aplikasi produknya. Jadi kita kenalkan ke berbagai orang itu tentang produk apa yang mau kita bikin, dan lalu gambaran produknya itu seperti apa itu kita kenalkan. Lalu pada bulan Oktobernya kita lebih fokus ke pembuatan fitur-fiturnya seperti melalui animasi ya, seperti animasi fitur homepage, animasi sync up dan sync in, lalu animasi fitur chat, animasi fitur artikel, animasi fitur tips and trick, dan masih ada animasi fitur profile. Nah, setelah kita buat animasi itu, pada bulan Oktober juga kita mengadakan analisis kekurangan apa saja yang belum terlaksana dalam aplikasi ini. Jadi masih mungkin ada kekurangan atau ada perbaikan lain. Nah, kita analisis bersama di bulan Oktober. Nah, setelah melakukan analisis ini, baru kita melakukan peluncuran produk nih. Nah, peluncuran produknya ini akan dilaksanakan pada bulan November. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup sampai di sini? Dari saya sudah jelas ya. Sudah tergambarkan juga akan seperti apa. Cukup. Oke, kalau dari saya sudah jelas dari berbagai pembentukan dan rilis yang akan dilakukan, sudah jelas, dan pada bulan apa peluncuran dari produknya, dan pembuatan pengembangan dari aplikasinya tersebut seperti apa sudah jelas, dan sudah seperti apa yang Scrum Master jelaskan. Terima kasih atas progresnya. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya itu sprint review. Sebelumnya, sprint review itu adalah aktivitas yang diadakan di akhir sprint untuk memeriksa increment atau hasil dan menyesuaikan produk backlog jika diperlukan. Selama sprint review, Scrum Team dan pemangku kepentingan berkolaborasi tentang apa yang telah dilakukan di sprint. Berdasarkan hal itu dan setiap perubahan pada produk backlog selama sprint, para peserta berkolaborasi untuk hal-hal selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan nilai. Sprint review dilakukan maksimal 4 jam untuk sprint 1 bulan. Nah, untuk sprint review pada malam, tampilan chat yang sudah dibuat, apakah dari teman-teman ada saran, apakah sudah bagus atau ada yang kurang? Ya, menurut saya ini masih kurang ya. Kita masih bisa
menambahkan animasinya. Di sini masih konvensional sekali. Oke, nanti kita bisa tambahkan animasinya lagi biar lebih kelihatan seru juga dan lebih hidup lagi suasana observasinya. Oke, terima kasih sarannya. Maka tampilan chat ini akan kita masukkan ke sprint review ke sprint selanjutnya agar lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu sprint retrospektif. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk sprint retrospektif ini merupakan kesempatan bagi Scrum Team untuk memeriksa dirinya sendiri dan membuat rencana perbaikan yang akan dilakukan pada sprint berikutnya. Jadi untuk sprint retrospektif ini dapat dilakukan setelah sprint review dan sebelum sprint planning. Jadi untuk aktivitas sprint retrospektif ini dilakukan maksimal 3 jam dalam sprint 1 bulan. Jadi untuk teman-teman semua, gimana nih menurut teman-teman semua dari kelompok kita ini untuk produk ini, apa sih what's good, what's bad, dan what can be improved untuk kelompok kita? Mungkin dimulai dari what's good dulu ya. Mungkin dari what's good-nya itu sendiri untuk kelompok kita, kita lebih bisa bertukar pikiran gitu loh. Misalnya kita bertukar pendapat, bertukar ide, itu bagus. Oke, kemudian saya juga izin masuk ya. Menurut saya yang sudah kita lakukan ini sudah baiknya dari segi komunikasi ini juga sudah sangat lancar, kemudian kerjaannya dikerjakan dengan baik secara bersama-sama. Kemudian kita bisa saling menjelaskan juga sama lain terkait materi-materi yang belum kita pahami. Menurut aku sih seru aja kita di sini bareng-bareng mendapat ilmu baru. Terus komunikasi dari dalam kelompoknya itu juga bagus. Jadi kita benar-benar bisa memahami apa aja yang harus kita kerjakan dan apa aja materi-materi yang harus kita kumpulkan. Kalau dari aku sendiri, kelompok kita tuh udah bagus. Kalau ada yang bingung materinya atau penjelasannya kurang, udah ada yang jelasin, semua bantu. Komunikasinya bagus banget. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kemudian langsung lanjut aja untuk what's bad. Menurut teman-teman, apa sih yang kurang dari kelompok kita ini? Sebelumnya permisi teman-teman izin masuk. Untuk what's bad-nya itu sendiri mungkin dari saya dan saya alami itu sendiri adalah ini ya, dan kita tidak bisa mengelak kalau misalnya teknis yang ini. Terkadang kita tuh sulit di jaringan yang tidak dapat stabil gitu loh. Terima kasih. Kalau saya ingin masuk, kalau menurut saya sendiri untuk what's bad dari kelompok kita mungkin dari saya pribadi mungkin yang merasa masih kurang maksimal dalam berdiskusi. Mungkin nanti setelah ini harus lebih banyak aktif lagi dalam diskusi. Lebih seperti itu. Dari aku tuh kadang suka bosen pas kita di tengah-tengah Zoom dalam pembelajaran gitu, terus kadang kurang fokus. Oke, baik, terima kasih atas pendapat dan saran-saran dari teman-teman semua. Mungkin bisa kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya lagi. Terus selanjutnya untuk di kelompok kita ini apa sih what can be improved untuk kelompok kita ini? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, terima kasih atas waktunya. Tapi di sini saya ingin masuk, mohon izin waktunya. Mungkin yang bisa ditambahkan mungkin pada pengembangan MVP ya, most value product-nya itu sendiri, sehingga dapat ditambahkan berbagai fitur yang bisa tersampaikan dengan jelas. Oke, kemudian mungkin dari saya sendiri sama seperti apa yang tadi disampaikan sebelumnya, mungkin kedepannya kita harus diaktif lagi dalam berdiskusi satu sama lain sehingga dapat menyelesaikan produk ini juga lebih cepat lagi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih pada teman-teman semua atas pendapat-pendapat yang diberikan untuk kelompok kita semua. Semoga kedepannya kelompok kita bisa lebih baik lagi dalam menjalankan produk ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman, dari penjelasan sprint planning, daily scrum, sprint review, dan retrospektifnya itu sendiri ya. Mungkin itu saja dari kelompok Javanes Scrum di kelompok 7 dari produksi komen. Mungkin saya tutup. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.